Selamat pagi bosku, berjumpa kembali bersama saya Revita Febriani dari channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa nih pemirsa, hari ini Rabu 10 November 2021 saya akan membacakan market review dengan episode sebuah cerita dari Mary and Bullard. So, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Small Business Optimism turun dari sebelumnya 99,1 menjadi 98,2 dari Bloomberg. Yang kedua ada dari US PPI Final Demand month on month naik dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,6%. Year on year tidak berubah di 8,6% dari Bloomberg. Yang ketiga ada dari Eurozone Zoo Survey Expectation naik dari sebelumnya 21 menjadi 25,9 dari Bloomberg. Corporate News. Berita pertama datang dari PT XL Axiata Tbk atau EXCL membukukan laba bersih senilai 1,02 triliun rupiah per akhir kuartal ketiga tahun 2021 dari kontan.co.id. Yang kedua ada dari PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk atau DGNS hingga kuartal 3 2021, DGNS mengantongi laba tahun berjalan sebesar 63,97 miliar rupiah. Capaian itu melesat 130,55% secara tahunan atau year on year dari sebelumnya 27,74 miliar rupiah dari kontan.co.id. Yang ketiga ada dari PT United Tractors Tbk atau UNTR sudah menggunakan belanja modal sebesar 120 juta US dollar atau sekitar 1,7 triliun rupiah pada periode Januari sampai September 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa 9 November 2021, IHSG ditutup menguat 37 poin atau 0,57% menjadi 6.669. Sektor teknologi, transportasi, energi, basic material, healthcare, consumer cyclical, financial, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1.387 miliar rupiah. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah pesan. Presiden The Fed untuk San Francisco, Mary Daly mengatakan bahwa dirinya memperkirakan kendala mengenai rantai pasokan akan bertahan hingga musim panas mendatang. Namun tekanan akan harga akan mulai mereda setelah efek pandemik berkurang. Mary melanjutkan bahwa ketika kita melewati pandemik, kita akan melihat harga akan beralih kepada tingkat moderat dan kita akan kembali ke dalam situasi dan kondisi di mana kita memiliki kekuatan selama lebih dari 1 dekade untuk mendorong inflasi turun, bukan mendorong inflasi untuk mengalami kenaikan. Mary Daly, sebagai informasi pemirsa, dirinya memiliki hak suara untuk menetapkan kebijakan loh. Namun, komentar semalam tampaknya lebih hawkish dibandingkan komentar Mary sebelumnya. Pada bulan September silam, Mary mengatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan tingkat suku bunga pada tahun depan. Namun, kenaikan inflasi yang mempesona ini memberikan tekanan tersendiri kepada The Fed untuk dapat bertindak. Mary mengatakan jika hal-hal tersebut bertahan cukup lama, apakah hal tersebut nanti akan layak untuk dipikirkan juga. Mary sempat berpikir bahwa inflasi dapat bertahan lebih lama, namun hal tersebut juga harus dipandang dengan hati-hati. Namun, perekonomian pasca pandemik akan membuat para pembuat kebijakan akan bergerak pada pertengahan tahun 2022 mendatang. Pejabat The Fed sendiri mengatakan keputusan pengurangan pembelian obligasi di pasar tentu tidak akan langsung memberikan kepastian akan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, ini nih yang menarik. Tetapi beberapa pejabat The Fed mengatakan keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga setelah pengurangan pembelian obligasi berakhir mungkin dapat dilakukan. Wah, ternyata benar loh pemirsa apa yang disampaikan oleh Mary. Apabila inflasi terlalu lama berada di atas, maka bukan tidak mungkin setelah taper tantrum berakhir, kenaikan tingkat suku bunga adalah jalan untuk meredam inflasi. Bullard sendiri mengatakan bahwa rentang pengurangan pembelian obligasi mungkin dapat dipercepat. Bullard mengatakan bahwa dirinya optimis melihat kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2022 sebanyak 2 kali. Bullard mengatakan bahwa dirinya mengatakan hal tersebut tanpa sebab. Pasalnya, Bullard melihat bahwa ketenaga kerjaan akan pulih lebih cepat, bahkan lebih cepat dari apa yang diproyeksikan 6 bulan lalu. Sejauh ini,
Bulat melihat bahwa saat ini sedang berada di situasi dan kondisi yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mungkin akan berada lebih tinggi dari 4% daripada tahun 2022. Dan yang terpenting adalah pemirsa, selain inflasi, data ketenagakerjaan di Amerika juga merupakan yang terpanas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inflasi yang tadinya terlihat kenaikannya hanya sementara, saat ini terlihat mulai konsisten berada di level atas untuk waktu yang sangat lama. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya mungkin akan mulai dipikirkan oleh The Fed, yang dimana itu artinya tidak menutup kemungkinan bagi The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga lebih awal dari proyeksi yang sebelumnya disampaikan, yaitu 2023 awal. Kami juga melihat bahwa 2020 mungkin akan menjadi tahun yang penuh dengan volatilitas, namun alih-alih sebagai transformasi perekonomian dari pandemik menjadi normal. Berita menggembirakan juga datang dari Amerika dan Cina loh pemirsa. Meskipun keduanya selalu panas ketika berdekatan, namun pada akhirnya Biden dan Xi sepakat untuk mengadakan pertemuan melalui virtual pekan depan. Bukan melalui metaverse loh ya. KTT tersebut akan menjadikan sebuah tolak ukur baru terhadap hubungan antara Amerika dan Cina yang mulai terlihat membaik dalam beberapa bulan terakhir meskipun terlihat panas di luar. Biden dan Xi juga diharapkan bertemu oleh pelaku pasar dan investor karena mereka mengharapkan bahwa Amerika dan Cina bisa mulai kembali jatuh cinta. Amerika dan Cina berjanji untuk dapat bertemu dalam conference call sebelum akhir tahun. Berita selanjutnya datang dari realisasi. Hingga Oktober 2021, Kementerian Keuangan telah mencatatkan realisasi dari penerimaan pajak mencapai 950,94 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 14,9% year on year. Capaian tersebut mencapai 77,34% dari target APBN 2021 yang berada di 1.229,6 triliun rupiah. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 cukup terrefleksi dari penerimaan pajak sepanjang tahun ini. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak yang meningkat signifikan dalam 3 bulan terakhir. Sehingga kami melihat pemulihan dari kesehatan sangat berpengaruh terhadap pemulihan dari penerimaan pajak. Namun di lain sisi, resiko shortfall juga masih dapat terjadi di mana penerimaan pajak pada kuartal 4 berpotensi berada di bawah target. Realisasi penerimaan pajak yang berada di bawah target dinilai dapat berdampak pada belanja negara untuk tahun 2022. Di lain sisi, kembali meningkatnya jumlah kasus terinfeksi dan progres vaksinasi yang masih jauh dari target menjadi hambatan terhadap pemulihan yang saat ini terjadi. Pemulihan ekonomi tentu kami harapkan kian terakselerasi dengan lebih cepat dengan dukungan bauran kebijakan dari Bank Indonesia dan pemerintah guna mendorong tingkat percepatan pemulihan khususnya pada tahun 2022 mendatang. Kekuatan fundamental juga sangat penting dalam menghadapi dampak dari taper tantrum, inflasi yang berpotensi mendorong tingkat kenaikan suku bunga The Fed. Sehingga berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada 6.617 hingga 6.687. Hati-hati ya, karena ada potensi koreksi yang mungkin saja dapat terjadi. Berikut Stockwatch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBRI, yang kedua ada dari EMTK, dan yang ketiga ada dari SMGR. Berikut 2 saham pilihan dari pilar emas untuk hari ini. Yang pertama ada dari DGNS atau PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Hingga kuartal 3 2021, DGNS mengantongi laba tahun berjalan sebesar 63,97 miliar rupiah. Capaian itu melesat 130,55% secara tahunan atau year on year dari sebelumnya 27,74 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 850 dan probabilitas sebesar 53%. Yang kedua ada dari EXCL atau PT XL Axiata Tbk membukukan laba bersih senilai 1,02 triliun rupiah per akhir kuartal ketiga di tahun 2021. Keberhasilan membukukan laba bersih sejalan dengan pendapatan yang dibukukannya, di mana membukukan pendapatan senilai 19,80 triliun rupiah, naik 0,73% dari pendapatan pada kuartal ketiga di tahun 2020.
Namun demikian, laba bersih yang dibukukan mengalami penurunan sebesar 51% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini dikarenakan beban penjualan dan pemasaran naik 39,05% dari semula 1,35 triliun rupiah menjadi 1,88 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2.900 dan probabilitas sebesar 64%. Dan dalam tren pada jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.200 dengan probabilitas sebesar 65%. Berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian market review kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa mendownload research kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, jangan kemana-mana ya Bosku, tetap like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.